Alright guys, oke langsung aja kita ke cover exercise skill 15 to 19 ya. Sekarang yang A, B, C, D-nya ya guys ya. Ini mencakup skill itu ya, inversi-inversi itu dari 15 sampai 19. Ada pengandaian, ada negatif, ada question, ada comparison, perbandingan ya kan. Bakalan ditesin di sini. Oke. Langsung aja ya teman-teman. Saya anggap teman-teman udah mengikuti video saya dari skill sebelumnya ya. Nah, langsung kita ke sini. Langsung ke sini juga nggak apa-apa, nggak pernah nonton dari skill 1 sampai 19, langsung ke sini enggak masalah, enggak masalah. Perkenalan. Oke, no problem. Oke, langsung aja nomor 1 guys. Rarely bla bla located. Nah, itu kan rarely ya. Ingat ya, itu kan ini ya, negatif ya. Berarti ada pola susun balik nanti. Sebentar. Oke. Yang dibalik itu yang mana guys? Maksudnya ini, verb-nya dulu baru subjek. Loh kenapa harus dibalik sir? Ya itu kan rarely. Rarely itu kan negatif. Negatif itu ada pola susun balik. Kayak not once did I miss a question itu kan. Ada pola susun balik. Yang di skill sebelumnya kan gitu. Not one did I miss a question. Did-nya dulu baru I. Ya kan? Oke, yang mana guys? Sebentar, subjeknya belum ada juga ya. Subjeknya belum ada. Berarti yang sudah sekalian sama subjeknya. B nggak mungkin ya, nggak ada subjeknya. Berarti yang D gitu ya. Our observatories. Kayaknya nggak kayak gini-gini nih nggak perlu diartiin guys. Ya, jadi kalian kan dikasih waktunya cuma terbatas 25 menit untuk ngejawab 40 soal. Jadinya secepat mungkin ya. Kalau bisa cepat dan benar ya. Nanti aja kalau mentok baru kita artiin ya. Nomor 2-nya, there are geographic, economic, and cultural reason why. Why? Oke, verbnya mana? Verbnya are sama nggak ada ya. Are aja, are, terus kata sambungnya why. Berarti kita butuh kata kerja lagi di situ. Yang A bisa ada differ, membedakan gitu kan artinya. Yang B itu dibalik, oke ada inversi. Nah ini kan bukan buat pertanyaan ya guys ya. Why bla bla sampai belakang sampai world itu kan nggak buat nanya. Berarti yang B nggak bisa gitu karena nggak buat nanya. Yang C juga sama aja. Oke. Kalau yang D itu to differ itu verb mati guys ya, verb mati. Kan kita butuhnya verb hidup. Nah, kita butuhnya yang A itu ya, yang differ, ada differ verb hidup itu ya. Sir apa itu verb hidup, verb mati? Nah, udah saya jelasin di skill 4 guys. Nomor 3-nya sekarang. 3-nya were. Oke, millions ini buat pengandaian ini ya. Karena kita bisa curiga dengan were-nya taruh depan. Ini pengandaian yang tadinya if bla 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 were, if terus subject terus were kan. Kalau disingkat were-nya dulu, were-nya itu taruh depan, if-nya dicoret boleh. Alright, berarti were-nya itu dari depan, berarti kita cuman butuh subjeknya aja. Oke, kalau yang A itu bisa sir. Bisa. We're not spending itu nambah verb lagi? Enggak. Nanti were sama spendingnya jadi satu ya. We're not spending itu dihitung satu. Kalau yang B nggak bisa dong karena were kan. Masa sama spend nggak boleh, itu hidup semua, nggak bisa nyatu mereka ya. Yang C malah nggak bisa, does not spend. Were sama does not spend nggak bisa nyatu. Nanti ketambahan verb lagi guys. Karena verbnya kan tadi belum kita hitung ya. Belum kita hitung. Tadi nomor 3 itu were, verbnya were sama would be changing. Ya 2 ya. Kata sambungnya mana? Seharusnya butuh kata sambung dong. Enggak, itu tadi kan udah saya jelasin if-nya dicoret tadi. Anggap aja udah ada gitu ya. Anggap aja udah lengkap ya nomor 3 itu ininya. Secara subjek secara kata kerja sama kata sambungnya udah pas gitu. Oke, C tadi nggak bisa ya, karena does not spend nggak bisa nyatu sama were. Oke. D not spending bisa nyatu. Oke, antara A sama D ya. Kalau penyingkatan kayak gitu guys, yang diambil kan cuma were-nya aja. Yang diambil kan cuman auxiliary pertama aja. Berarti yang D itu nggak bisa. Were not spending terus baru subjeknya, enggak. Were-nya aja diambil. Berarti were yang A, the US Army Corps Engineers baru not spending gitu ya. Karena yang diambil ke depan cuma were-nya aja, bukan semua ya. Oke, nomor 4. Oke, nomor 4 itu kan nowhere. Negatif ya, negatif. Tidak dimanapun negatif. Oke. Berarti ada pola susun balik. Negatif ketemu pola susun balik. Yang ada pola susun baliknya cuman yang C. Ya udah pilih C gitu guys. Alright. Tidak menghabiskan waktu ya.
Ini paling kayak gini nih 5 detik, 4 detik, 5 detik ketemu. Alright, karena kalian di TOEFL itu cuma kasih 25 menit untuk jawab 40 soal. Jadi berapa tuh? 30 detikan ya per soal ya. Itu udah banyak sih, udah banyak kalau bagi yang udah ngerti itu udah banyak banget. Ya, bukan diartiin loh ya. Diartiin, waduh, ngertiin aja habis semenit. Ngerjainnya belum. Ngerjainnya belum. Oke, nomor 5 guys sekarang. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5 itu pokoknya mana? Is. Oke, as large as itu harus ada S-nya lagi. Berarti yang bisa cuman A, C, D. A, C, D, oke. Oke, verbnya mana? Is sama as large as. Oke. Berarti butuh kata kerja satu lagi. Yang ada kata kerjanya antara A, C, D, cuman yang CD aja, CD. Oke, second smallest country. Oh, smallest ada kata EST, maksudnya terkecil ya. Terkecil itu pakainya the, guys. Terkecil itu bukan smallest doang tapi the smallest. Tercantik di dunia, bukan most beautiful tapi the most beautiful. Pokoknya mau menunjukkan yang paling itu harus pakai the. Paling apa? Paling kuat. The strongest gitu ya, man in the world. The apa? Orang paling hebat, the greatest man in the world gitu ya. Bukan greatest man aja tapi pakai the ya. Gitu guys. Berarti yang D ya. Terus yang nomor 6 adalah nomor 6. Right. Number what is it? 6, right? Potassium. Oke, verbnya has sama loses. Oke, conjunctionnya because sama when. Berarti butuh kata kerja satu lagi. Kata kerja satu lagi. Yang ada kata kerjanya itu yang A, B, combine itu ya. Combine. Kalau yang C enggak, kalau yang D enggak. Berarti antara A sama B, A, B. Nah, itu langsung kita tahu jawabannya B karena does it combine itu kan buat nanya, itu kan titik ya, bukan buat pertanyaan ya. Berarti yang benar adalah yang B, it combines aja biasa. Oke, nomor 7 guys. Oke, the economic background of labor. Oke, verbnya will not be mentioned sama be treated, right? Be treated. Terus berarti kita butuh kata sambung satu. Kata sambung yang ada kata sambungnya B, C sama D ya. Neither juga masuk ya. Neither. Oke, nor neither itu ya. B, C, D, B, C, D, B, C, D, B, C, D. Alright. Gini kan ini guys, nor sama neither, nor maupun neither itu kan ini ya, negatif ya. Negatif kan ada pola susun balik. Yang ada pola susun balik antara B, C, D cuman yang C guys. Nor, will. Nah, willnya dulu baru trade unionism, baru be treated gitu guys. Oke, jadi auxiliary pertama yang will be kan verbnya will be treated kan. Aslinya kan gini. Trade unionism will be treated. Nah, kalau karena ada nornya berarti will-nya kita tarik ke depan setelah nor ya. Sebelum trade unionism gitu guys ya. Oke, nomor 8 sekarang. Test positive test. Verbnya mana? Test, terus arrive, terus must be discarded, right? Terus kata sambungnya itu when ya. Berarti kurang satu kata sambung, guys. Yang mana? Yang ada kata sambungnya. Ya, kalau kita masukin yang A bisa nggak? Bisa juga A itu guys. Itu kan ini ya. Ada if-nya tadinya. If-nya dicoret terus should-nya taruh depan ya kan. Yang di comparison itu. Di comparison. Di conditionals itu yang di skill yang conditional. Boleh ya. Kalau yang B if milk test harusnya testnya pakai S dong. Test. Karena kan milk kan ini ya. Tunggal ya. Tunggal pakai S dong harusnya verbnya. Kalau yang C is test malah kacau itu. Is nggak ketemu sama verb 1 nggak. Kalau D boleh milk should tapi harusnya ada if-nya. If milk should test gitu ya. Kalau nggak mau pakai if ya yang A yang benar gitu guys. Terus yang nomor 9-nya itu located behind. Nah, itu apa guys? Located behind ini ya. Ini kan tempat ya, expression tempat. Berarti perlu dibalik berarti yang mana?
Yang besar ada is-nya. Sebentar guys, subjeknya dulu kita cari. Subjeknya each eyelid, gini, located behind, berlokasi di belakang. Kan itu belum selesai kata-katanya. Berlokasi di belakang. Belakang apa? Each eyelid gitu kan. Located behind each eyelid. Nah, baru ininya pola susun baliknya. Ya, kita cari each eyelid. Nah, itu kan udah ada subjeknya tuh, the two lacrimal glands. Ya. Berarti butuh ininya, kata kerjanya sebelum the two lacrimal itu. Yang C dong, each eyelid. Ya kan, located behind each eyelid are the two lacrimal glands. R-nya itu ngikut kemana, Zar? Ya, glands-nya kan jamak. Gitu ya. 10-nya itu only for a short period of time. Okay, run. Oh, itu only ya. Ada kata only berarti negatif berarti pola susun balik ya, susun balik yang B dong ya, do citas. Nah, do dulu baru citas. Kok pakai do, Zar? Ya kan citahnya itu banyak. Citah mereka citah. Citah itu apa ya? Hewan darat tercepat di dunia. Apa ya? Citah. Saya nyebutnya citah sih. Bahasa Indonesianya apa? Macan tutul. Macan tutul leopard. Pokoknya yang langsing itu ya, macan yang langsing yang larinya cepat. Oke, hewan darat tercepat di bumi. Kalau hewan udara tercepat di bumi itu alap-alap. Alap-alap itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya falcon ya. Oke, nomor 10 aman. Oke, habis ini langsung lanjutin ke skill ini guys ya, yang mencakup skill 1 sampai 19. ABCD juga, TOEFL review exercise skills 1 to 19. Ya, 10 soal juga nanti ya. Baru setelahnya kita bakalan bahas tentang skill 20. Skill 20 nanti ada make verbs agree after prepositional phrase. Jadi membuat ini apa? Persesuaian antara subjek verbnya, tapi dia dipisah sama prepositional phrase. Kayak gimana kita bahas di skill 20, tapi sebelumnya kalian tonton dulu yang setelah ini, skill TOEFL review exercise yang mencakup skill 1 sampai 19. Oke guys, thank you very much.